semua ya? Jadi untuk beberapa mahasiswa ada yang sedang dispen, mungkin sudah lengkap dokter untuk sisanya. Mungkin bisa dimulai gitu. Ya. Maaf saya terlambat ya, tadi masih di jalan saya. Ya, kita mulai ya lecture pada hari ini mengenai bronkitis, kemudian bronkiolitis, asma, dan pneumonia. Saya screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Ya, jadi lecture kita pada siang hari ini adalah mengenai bronkitis, kemudian bronkiolitis, kemudian asma dan pneumonia. Jadi definisi dari bronkitis adalah inflamasi di bronkusnya ya. Inflamasi di bronkus, yang fungsinya bronkus itu kan adalah untuk membawa udara menuju ke paru-paru. Nah, inflamasi yang terjadi ini bisa diakibatkan karena virus, kemudian alergen, kemudian airborne particle seperti merokok ya, kemudian environmental pollutannya seperti misalnya pembakaran sampah ya, debris-debris pembakaran sampah, kemudian pembakaran pembakaran sehabis sehabis panen padi itu ya, biasanya ada yang dibakar di sana. Nah, itu termasuk dari environmental pollutant. Nah, kemudian dari virusnya yang bisa mengakibatkan bronkitis, misalnya respiratory syncytial virus, kemudian parainfluenza dan influenza virus, adenovirus, dan virus yang bisa mengakibatkan measles. Nah, bagaimana patofisiologi dari bronkitis? Nah, jadi ini adalah suatu reaksi inflamasi yang ditandai oleh sitokin inflamasi seperti interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 18, dan TNF alfa. Nah, ini akan mengakibatkan infiltrasi dari neutrofil, kemudian makrofag, CD8 plus T cell menuju ke dinding dari saluran napas ke bronkus itu ya, sampai dia nanti bisa mencapai bronchial tubes. Nah, adanya inflamasi pada bronkus ini dia akan mengakibatkan hipertrofi dan hipersekresi dari mukus. Nah, bagaimana ciri-ciri dari bronkitis? Jadi hampir sama ya, bronkitis, pneumonia, asma. Ciri-cirinya hampir mirip semuanya ya. Nah, jadi coughing, batuk, kemudian terdengar suara wheezing ya. Jadi suara wheezing itu diakibatkan karena menyempitnya tube yang membawa aliran udara sehingga menimbulkan bunyi mengi atau wheezing. Kemudian kesulitan bernapas atau sesak ya, breathlessness, kemudian chest congestion, jadi dadanya tampak kembung ya, kemudian mucus secretion, kemudian sore throat, nyeri tenggorokan, kemudian adanya demam dan menggigil. Nah, kemudian treatment dari bronkitis biasanya dikategorikan menjadi 2 ya. Jadi bisa antibiotik terapi dan symptomatic management. Jadi symptomatic management contohnya misalnya pemberian infus kalau misalnya pasien sesak ya, karena kalau sesak dia makan atau minum bisa resiko tersedak pada anak-anak ya. Kemudian pemberian oksigen ya, airway, kemudian juga pemasangan nasogastric tube ya bila ada sesak untuk mengurangi resiko tersedak. Nah, kemudian gejala pengobatan simptomatis lainnya seperti misalnya mengurangi batuk, kemudian mengurangi demam dan mengurangi pileknya. Nah, kita lanjutkan ke bronkiolitis. Nah, kalau bronkiolitis itu adalah inflamasi pada bronkiolus ya. Jadi bronkiolus itu adalah
bagian terkecil nanti ya sebelum masuk ke alveoli dari paru. Ya. Nah, ini kalau bronkiolitis ini biasanya disebabkan karena adanya infeksi dari RSV atau respiratory syncytial virus. Nah, patogen lain yang bisa mengakibatkan bronkiolitis seperti misalnya rhinovirus, kemudian virus influenza, coronavirus, kemudian human metapneumovirus, dan parainfluenza virus. Nah, ciri-cirinya hampir sama dengan bronkitis ya, ada demam, kemudian batuk ya, kemudian taki penuh itu sesak ya. Jadi frekuensi napasnya bertambah ya, karena kalau dia bernapas seperti biasa itu udaranya tidak cukup masuk ke dalam paru-paru. Kemudian nasal flaring ya, bengkak atau mampet hidungnya, kemudian intercostal dan suprasternal retraction atau cekungan pada dinding dada ya, cekungan dinding dada ini diakibatkan karena penggunaan otot napas bantu di dada yang mengakibatkan saat bernapas di sela-sela iga tuh terlihat cekung ya, kalau dia retraksinya subkostal. Nah, aksesori muscle use ya, jadi penggunaan otot-otot napas yang lain, kemudian granting atau merintih. Nah, kemudian ciri yang lainnya hipoksemia, kadar oksigennya menurun di dalam darah, kemudian bisa sampai apnu ya. Jadi apnu ini sudah tidak bisa untuk bernapas spontan. Kemudian acute respiratory failure. Nah, patologi lain atau penyakit lain yang bisa gejalanya mirip dengan bronkiolitis ya, tadi yang sudah saya katakan di slide sebelumnya, bisa asma, pneumonia, croup, atau cystic fibrosis. Untuk manajemen atau intervensinya adalah hidrasi ya, karena biasanya kalau pasien sesak, penggunaan otot yang lain ya, kemudian juga peningkatan frekuensi napas, biasanya pasiennya dehidrasi. Nah, jadi kita perlu hidrasi pasiennya agar kecukupan cairannya cukup di dalam tubuhnya. Kemudian penggunaan respiratory support, ya kalau dia sudah tidak bisa bernapas spontan atau dia masih bisa bernapas spontan atau dengan saturasinya masih bagus, tapi work of breathing-nya sangat jelek ya. Jadi work of breathing, usaha napasnya itu jelek sekali ya. Nah, bagaimana kita bisa menilai work of breathing itu baik atau tidak? Kita lihat frekuensi napasnya, kemudian kita juga lihat usaha napasnya ya. Tuh, sampai dia bekerja keras sekali untuk bernapas, cekungan dinding dadanya kuat ya. Kemudian saat dia menarik napas sampai masuk ke dalam ya, diafragmanya, nah itu berarti work of breathing-nya sudah tidak bagus ya, ini perlu respiratory support. Kemudian nasal suctioning ya, jadi menyedot sekret-sekret yang ada di nasal, karena sekret-sekret itu juga bisa membuat buntu hidung yang akhirnya nanti akan menghambat pemasukan dari oksigen. Kemudian pemberian suplemental oksigen. Nah, bagaimana kita mendiagnosis bronkiolitis? Jadi diagnosis is clinical. Jadi maksudnya clinical itu yang utamanya adalah dari gejala klinis. Biasanya dia menyerang kurang dari usia 2 tahun. Nah, biasanya dimulai dengan infeksi pernafasan saluran napas atas biasanya ya, atau upper respiratory tract infection, biasanya 1 hingga 3 hari sebelumnya. Nah, dia bisa progress to lower respiratory tract, bisa ke bawah ya. Nah, ini nanti akan mengakibatkan wheezing, kemudian ada suara rales ya atau crackles. Kemudian kita lanjutkan ke asma. Jadi apa itu asma? Jadi sebenarnya asma ini adalah suatu penyakit kronis pada saluran napas yang bisa mengakibatkan gejala seperti wheezing ya, ada bunyi mengi ya. Jadi bunyi mengi itu bunyinya ngi gitu, terutama pada malam hari. Ya, kemudian breathlessness ya, breathlessness artinya sesak, rasanya susah bernapas. Kemudian chest tightness ya, chest tightness itu maksudnya sama sih kayak sesak. Kemudian batuk ya, nah batuknya biasanya pada night time atau subuh-subuh ya, pada pagi-pagi buta biasanya. Nah, kemudian biasanya episodenya ini munculnya widespread, kemudian apa namanya ya, jadi dia ada masa-masanya ya, episodenya ini. Jadi biasanya kalau musim dingin ataupun dia terpapar dari
terpapar dari zat-zat yang bisa mencetuskan kekambuhan asma, maka dia akan kambuh. Nah, kemudian obstruksi dari saluran napas ini biasanya bisa hilang spontan kalau pencetusnya hilang ya, Dek, ya, tapi harus cepat ya. Atau bisa dia hilang dengan pengobatan atau dengan tata laksana asma. Nah, ini adalah gambar dari patologi asma. Kemudian ada faktor-faktor resiko kekambuhan asma. Jadi genetik karakteristiknya memang ada penyakit, maksudnya asma ini biasanya diturunkan ya karena dia merupakan penyakit hampir mirip dia dapat hipersensitivitas terhadap alergen tertentu ya. Nah, atopi, jadi dia sebelumnya badan itu sudah membentuk antibodi yang disebut dengan IgE ya, yang dia berespon terhadap paparan dari alergen-alergen di lingkungan sekitarnya. Nah, ini bisa diukur ya dengan pemeriksaan IgE spesifik atau uji tes ras, kemudian atau pemeriksaan skin prick test ya. Kemudian ini contohnya yang lain yang merupakan faktor resiko terjadinya kekambuhan asma seperti alergi rinitis, kemudian high fever dan eksema. Nah, untuk menghindari asma seperti yang saya katakan tadi, kita harus menghindari pencetusnya. Karena dia biasanya muncul kalau ada pencetusnya. Nah, apa saja biasanya pencetusnya? Bisa biological agent ataupun chemical agent. Jadi biological agent nah ini yang sudah diteliti ya, jadi memang buktinya sudah cukup, bukti-bukti banyak memaparkan bahwa zat-zat ini bisa menimbulkan kekambuhan asma. Ya contohnya misalnya pemeliharaan kucing di rumah ya, kemudian apa namanya cockroach ya, apa tuh namanya cockroach itu, saya lupa. Apa Dek cockroach Dek? Kok saya lupa. Ini apa namanya itu? Kecoa, dokter. Kecoa ya, kecoa. Kecoa ya. Kemudian house dust mite ya, dust mite kutu ya. Kemudian sufficient evidence of an association. Nah, ini juga ada berhubungan juga ya dengan kekambuhan asma. Contohnya adalah pemeliharaan anjing, kemudian jamur ya, kemudian rhinovirus ya. Nah, kemudian yang masih apa namanya masih lemah ini bukti-buktinya ditemukan ya burung, pemeliharaan burung di rumah ya, kemudian chlamydia dan mukosvaria, dan kemudian RSV ya. Kalau RSV ini biasanya dia menimbulkan bronkiolitis ya utamanya ya. Kemudian dari chemical agent atau zat-zat kimia ya, dari merokok terutama ya. Jadi merokok baik itu perokok aktif maupun perokok pasif ya. Kemudian NO2 ya, nitric oxide ya. Nah, tapi ini pada kadar yang tinggi ya. Jadi kalau pada kadar yang tinggi baru dia berhubungan dengan asma. Nah, kalau buktinya yang masih sedikit ya, contohnya adalah formaldehid ya, fragrant itu artinya fragrant itu pewangi ya, berbagai jenis pewangi parfum, kemudian kolon dan sebagainya ya. Kemudian juga environmental tobacco smoke ya. Nah, ini sebenarnya terbukti kuat ya dia apa namanya menyebabkan asma, tapi biasanya dia banyak menimbulkan kekambuhan pada yang preschool age children ya. Kemudian managing asma. Jadi asma management goal-nya tujuannya adalah bisa mencapai dan mempertahankan
kontrol dari gejala-gejala asma tersebut ya. Jadi intinya adalah asma itu memang tidak bisa hilang, tapi paling tidak dia terkontrol. Terkontrol artinya kambuhannya jarang gitu ya. Kalau bisa jangan tidak pernah kambuh lagi ya, itu maksudnya terkontrol. Nah, kemudian walaupun dengan asma, jadi tujuan dari tata laksana asma ini dia tetap bisa beraktivitas secara normal ya, termasuk berolahraga. Kemudian juga tujuan yang lain adalah mempertahankan fungsi dari paru-paru sedekat mungkin dengan normal. Ya, jadi walaupun asma, kalau dia terkontrol, diusahakan fungsi parunya juga akan tetap baik. Ya. Kemudian mencegah kekambuhan asma, nah itu tujuan yang lain. Kemudian mencegah efek samping dan komplikasi akibat penggunaan obat untuk tata laksana asma, kemudian mencegah kematian yang disebabkan karena asma. Nah, ini managing asma, asma action plan ya. Jadi memang harus ada kerjasama dari pasien dan juga dari dokternya. Jadi maksudnya gini, karena asma itu kan kambuh kalau dia ada pencetusnya. Jadi pasien itu juga harus apa namanya mau kerjasama dengan dokternya ya. Jadi dokternya memberikan obat untuk mencegah asma dan mencegah kambuhan. Nah, pasiennya juga harus mau untuk menghindari pencetus-pencetus yang dicurigai menimbulkan kekambuhan asma. Nah, jadi pengobatan asma ini secara umum sama ya, tapi per individu tentu saja dia berbeda kan, karena tiap individu juga pencetus kekambuhannya berbeda-beda. Nah, kemudian mengedukasi pasien dan keluarganya ya, jadi keluarga juga harus mendukung ya. Seperti contohnya recognizing symptom-nya. Jadi ini keluarga dan pasiennya harus tahu ini kambuh nih asma saya. Jadi dia tahu kemana harus berobat, terus apa yang untuk pertolongan pertama. Yang kemudian dia juga harus tahu efek samping pengobatan dan juga apa keuntungan dari pengobatan. Ya. Nah, ini bisa menggunakan ini pengobatan, bisa menggunakan inhaler ya, obat-obat pengendali asma. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pneumonia. Nah, jadi pneumonia ini adalah infeksi pada parenkim paru ya. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, jadi sebenarnya kita di tubuh kita itu ada berbagai macam pertahanan alami untuk mencegah terjadinya infeksi paru yang disebabkan karena virus, karena bakteri. Nah, caranya bagaimana? Itu adalah dengan mukus entrapment ya. Jadi kita mengeluarkan mukus atau sekret ya, misalnya pada pilek ya, kemudian kalau kita batuk itu pasti ada sekretnya. Sebenarnya tujuannya adalah itu untuk mencegah agar bakteri dan virus tidak masuk jauh ke dalam paru-paru. Ya, sebenarnya itu adalah daya tahan tubuh yang alami untuk menghalau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada ciliary clearance-nya. Jadi ciliary clearance ini adalah silia-silia halus yang dia bergerak, tujuannya juga nanti menghalau bakteri atau virus atau patogen-patogen lain itu masuk ke dalam paru-paru. Kemudian imun surveillance-nya, imunnya yang bagus juga bisa membantu untuk mencegah terjadinya pneumonia. Nah, kemudian intact epithelial barrier ya. Jadi susunan dari jaringan dari apa namanya? Dari saluran napas itu harus intak ya, tidak ada yang terluka ya. Karena kalau dia tidak intak tentu saja fungsi imun ya, fungsi imun alamiah yang ada di sana juga akan terganggu. Kemudian secretory faktor seperti imunoglobulin A, kemudian surfaktan protein ya, kemudian defensin. Nah, ini adalah pertahanan terdepan ya dari imun kita untuk menghalau atau menghalangi bakteri dan virus masuk sehingga dapat mencegah terjadinya pneumonia. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan kolonisasi dari kuman itu menjadi semakin cepat ya.
Yang pertama, bila ada disruption atau gangguan pada mucociliary clearance, ya pada contohnya pada airway obstruction, ya pada COPD, pada CF, chronic bronchitis, kemudian neoplasma. Kemudian ada disfungsi dari silia-silia di dalam saluran pernapasan. Contohnya pada Cartagener syndrome, kemudian pada smoking, kemudian cholestatic factor. Nah, kemudian ada gangguan pada barier epitelial. Ya, contohnya adalah karena injury, misalnya pulmonary edema, kemudian ada intubasi, ya, proses intubasi, kemudian infeksi, ya, contohnya adalah viral respiratory infection seperti influenza. Nah, kemudian peningkatan dari inokulasi, ya, yang menyebabkan inokulasinya lebih cepat. Contohnya adalah alter consciousness atau penurunan kesadaran, ya, kemudian debility, ya, gangguan motorik seperti cerebral palsy, kemudian disfagia. Disfagia itu artinya kesulitan menelan, kemudian intubasi, ya, proses intubasi, kemudian atau bakteremia, ya. Jadi bakteri itu sudah masuk ke dalam saluran masuk ke dalam darah, ya. Kemudian penurunan dari fungsi imun seperti contohnya pada pasien HIV, ya. Kemudian pasien-pasien yang baru menerima transplant, ya. Kemudian adanya gangguan dari imuniti yang lain seperti imunoglobulin A protease, kemudian enkapsulasi. Nah, mikrobial kolonisasi pada paru-paru, ya, bisa terjadi di alveolar, bisa di lobar, kemudian bisa bronkopneumonia, bronkus dan pneumonianya. Ya. Nah, kalau dia di alveolar, jadi dia terjadinya di dalam lumen alveolinya. Ya, di sana dia akan mengeluarkan purulan eksudat dari red blood cell dan juga polymorphonuclear cell. Kemudian ada lobar pneumonia. Jadi lobar pneumonia ini adalah community acquired pneumonia atau CAP, ya, biasanya disebabkan karena Streptococcus pneumonia dan Haemophilus influenza. Kemudian bronkopneumonia. Kemudian ada bronkopneumonia. Nah, biasanya dia infiltratnya pada gambaran Ronsen terlihat sebagai patchy distribution. Kemudian bisa diakibatkan karena adanya aspirasi atau bisa tersedak, ya. Jadi ada cairan atau makanan yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses intubasi, kemudian bronkiolitis. Nah, biasanya ini disebabkan karena Staphylococcus, kemudian dan Pseudomonas. Nah, bisa dia juga terjadi di interstisial, ya, pneumonia interstisial, ya. Jadi kalau di pneumonia interstisial terjadinya di dinding dari alveolar, ya. Ini sama, ya. Jadi dia bisa terjadi di alveolar wall, kemudian dia mononuklear white blood cell, kemudian ada fibrinous exudat, ya. Kemudian kalau atypical pneumonia, ya, dia ditandai dengan diffuse infiltrat dengan konsentrasinya lebih banyak di perihilar. Jadi kalian bisa lihat di bagian hilusnya, ya, hilus kanan dan hilus kiri. Nah, itu infiltratnya banyak di sana. Dia kalau atypical pneumonia biasanya dari gejala klinis dan dari gambaran ronsen hampir tidak sesuai, ya. Gambaran ronsennya heboh, ya, biasanya banyak sekali infiltratnya pada atypical pneumonia. Gejala klinisnya biasanya malah terlihat lebih berat pada penyakit pneumonia yang bukan atipikal, ya. Nah, ini adalah CAP, adalah community acquired pneumonia. Jadi community acquired pneumonia adalah pneumonia infeksi pada parenkim paru
yang didapatkan paparan dari lingkungan atau community ya. Nah, ini kalau CAP ini bisa dibedakan menjadi tipikal dan atypical ya, tadi sudah dijelaskan tadi. Nah, biasanya typical nih present with typical severe acute infection. Jadi infection agennya biasanya Streptococcus pneumonia atau Haemophilus influenza. Biasanya dia gampang tumbuh di kultur dan gampang diidentifikasi. Nah, biasanya dia berespon terhadap antibiotik yang menembus dinding dari bakteri tersebut. Kemudian ada atypical CAP ya. Jadi presentasinya usually subacute ya. Kemudian causative pathogen are difficult to identify by standard method ya. Jadi atypical CAP ini lebih susah diidentifikasi dibandingkan typical dan not responsive to penicillin. Ya, biasanya ya. Jadi lebih berat dia typical CAP. Nah, typical CAP presentation ya biasanya sudden onset ya dari demam, kemudian kesulitan bernapas. Kemudian physical sign-nya berupa fever, takikardi, taki penuh, kemudian batuk berdahak ya. Kemudian pada saat pemeriksaan fisik didapatkan dullness to percussion, kemudian decreased breath sound dan ada ronki ya. Kemudian pemeriksaan penunjang dilakukan adalah dengan melakukan chest X-ray, kemudian dari hasil pemeriksaan darah perifer ditemukan leukositosis ya dengan left shift, jadi dominannya neutrofil. Kemudian pemeriksaan dari sputum bisa didapatkan neutrofil. Kemudian gram stain may be positive depending on organism. Nah, ini adalah typical CAP presentation ya. Jadi sudah ya. Ini gambarnya nih. Kemudian ada atypical CAP presentations ya. Nah, ini minimal sputum production ya. Jadi produksi sputumnya tidak terlalu banyak ya, able to continue to work. Jadi secara klinis tampak dia biasa saja. Ari, kecilin ya Kak Ari. Jadi secara klinisnya tidak cocok dengan gambaran ronsennya yang seperti ini ya. Gambaran ronsennya hampir penuh ini infiltratnya ya di paru-parunya. Nah, biasanya yang pertama yang diberikan adalah empirik antibiotik ya, jadi antibiotik yang spektrum luas. Jadi walking pneumonia syndrome-nya, jadi dia sesaknya tidak terlalu ya, tapi setelah di ronsen ternyata paru-parunya banyak sekali isi infiltrat. Nah, apa komplikasi dari pneumonia ya? Jadi bisa di trakea, bisa di pleura, bisa di paru-parunya ya. Jadi di trakea bisa menimbulkan tarikan ke trakea bisa ke kanan atau ke kiri ya, yang bisa menambah sesak ya. Kemudian pleura, nah di sini bisa terjadi pleura effusion atau malah rusak atau robek pleuranya ya. Kemudian paru-paru itu sendiri juga bisa mengakibatkan kerusakan pada paru-paru. Emphysema juga bisa ya, jadi emphysema bisa muncul eksudat yang purulen di pleural space ya, nekrosis atau breakdown, jadi kerusakan pleura ya bisa robek ya, bisa juga infeksi, jadi bisa pleural adhesion dan lung fibrosis. Nah ini abses ya, bisa timbul abses juga, pituitary lesion. Nah ini abses. Nah, biasanya kalau sudah terjadi abses gini, biasanya kuman yang paling berperan itu adalah Staphylococcus atau Streptococcus infection. Ya, contohnya pada pasien yang mengalami aspirasi. Nah, ini ya. Jadi pneumonia, kemudian bronkitis, asma itu adalah penyakit yang saluran napas bawah. Ya, tadi ciri-cirinya sudah saya jelaskan, gambarnya juga sudah ya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau bronkitis itu infeksinya pada bronkus ya, biasanya bisa disebabkan karena imun mediated. Kalau asma biasanya ada pencetusnya atau bisa infeksius ya. Jadi biasanya virus penyebabnya kalau asma dia timbul kekambuhannya. Kemudian bronkiolitis itu inflamasi pada bronkiolus. Ya, kebanyakan viral ya, tapi bisa juga bakteria. Ya, sekian
perkuliahan kita pada siang hari ini. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung raise hand atau langsung on mic. Terima kasih. Yang bertanya, Dok. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan, Dek, bila ada yang bertanya. Izin masuk, Dokter. Apakah suara saya sudah terdengar, Dok? Sudah. Baik. Lanjut, Dokter. Mungkin sebelumnya sini sepertinya belum ada yang ingin bertanya, Dokter. Mungkin dapat saya kembalikan ke Dokter. Kalau tidak ada yang bertanya, saya dikembalikan ke saya ya yang saya jelaskan tadi ya, Dek, ya, nanti dipelajari ya. Apa namanya, nanti kalian tuh sering sekali ketemu penyakit-penyakit ini ya, Dek, ya. Jadi nanti dibaca, kemudian slide saya dibaca ya. Saya kira udah cukup jelas slide saya ya. Dibaca, dipahami ya, nanti mungkin kalian kalau ketemu pasiennya mungkin lebih sering nanti membaca slide saya, ya. Tapi udah pernah ketemu pasien, jangan nanti mengatakan flek paru lagi ya, nanti ya. Ya, atau paru-paru basah gitu kan dulu ya. Pernah dengar nggak itu paru-paru basah? Pernah, Dokter. Ya, jangan lagi bilang seperti itu ya. Jadi ini penyakitnya di infeksi saluran napas bagian bawah, bisa dia di bronkusnya kena, namanya bronkitis, bisa di bronkiolusnya kena, namanya bronkiolitis, bisa di parenkim parunya, namanya pneumonia gitu. Ya, Dek, ya. Nanti gejalanya berbeda-beda nanti ya. Nanti pas kalian koas akan sering sekali ketemu pasien seperti ini, baik di anak-anak maupun dewasa. Ya, apalagi kemarin habis corona ya, COVID ya, banyak sekali kena pneumonia. Baiklah, kalau tidak ada bertanya, mungkin kita bisa akhiri pada pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang ya. Saya izin lift ya. Terima kasih, Dokter. Selamat siang, Terima Dok. kasih, Dokter. Selamat siang. Terima kasih, Dokter. Selamat siang.